Nama Tuhan Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah Natal online GBT-HOB Cempaka Mas. Kami segenap GBT-HOB Cempaka Mas mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah Natal kami secara live stream di tempat ini. Kiranya sukacita Natal boleh memenuhi kami di tempat ini, boleh memenuhi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya sukacita Tuhan boleh melimpah bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ibadah lebih dalam lagi, mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, kami mengucap syukur atas kelahiran juru selamat bagi kami di tengah dunia ini, itu Tuhan Yeshua HaMashiach. Kami mengucap syukur atas kelahirannya kami, para umat-Mu boleh mendapatkan keselamatan yang kekal. Kami bersyukur ya Bapa Yahweh, dan saat ini ya Tuhan kami rindu untuk merayakan itu, mengucap syukur kepada Tuhan, bersorak-sorai bagimu Bapa, sebab Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Raja yang layak dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa, kami ingin menyenangkan-Mu, kami ingin memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Kiranya hadirat Tuhan boleh nyata bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, haleluya. Amin. Saudara, kita mau mengadakan pujian ini, mengatakan bahwa kita mau menyambut Dia Sang Raja, Dia Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan, saudaraku. Saya katakan, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Siapa namanya? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi kita akan pujian ini. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Lebih sungguh katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Sekali lagi kita mulia, mulia namanya. Sekali lagi mulia, mulia namanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Kita mau katakan glory-glory bagi-Mu Bapa. Mari bersorak bagi Tuhan, saudaraku. Kita mau katakan,
Mari bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi namamu dipuji Tuhan. Sama-sama katakan. Tinggi-tinggi dalam Tuhan tentang Tuhan yang kudus. Telah menyanyi di hadapan siapa? Amin. Sekali lagi. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudaraku. Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Atas kelahiran anakmu yang tunggal Yesua HaMasiah. Sehingga kami para anak-anakmu boleh mendapatkan keselamatan. Kalau kami percaya Tuhan, itu adalah suatu kejadian yang begitu luar biasa bagi kami semua. Sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan itu ya Tuhan. Kami mau naikkan pujian yang mengatakan bahwa seorang anak telah lahir. Dia penasehat yang ajaib, Bapa yang mulia. Oh, haleluya. Mari sama-sama saudara kita angkat pujian ini. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Saya kita angkat pujian ini. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas
Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama katakan, nasihat ajaib, Kau Bapa yang kekal, Tuhan yang perkasa. Amin. Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat, Juru Selamat dunia. Lebih sulit katakan, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang perkasa, Engkau Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, sambutlah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat
menghadiratmu dan menyembahmu adalah anugerah yang sangat besar yang kau berikan pada kami. Apalagi dalam merayakan kelahiranmu Tuhan. Kami percaya ini adalah kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan melalui ibadah online ini kiranya setiap yang mengikuti Tuhan berkati, dan kami semua yang melayani juga berkat-Mu melimpah. Kami sangat percaya dengan berkat ini kami akan menjadi berkat bagi orang-orang lain. Sebab itu kami menyambut kelahiran-Mu, kami menyambut segala apa yang Kau akan kerjakan di dalam dan melalui kami untuk kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Kami juga menyambut firman. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Ibu Bapak dan saudara yang ada di rumah dan semua saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, ibadah online 25 Desember, dimanapun dan kapanpun saudara bisa melihat melalui YouTube atau Facebook. Tuhan memberkati kita semua. Ibu Bapak dan saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Immanuel, penyertaan Elohim dalam segala keadaan. Immanuel, penyertaan Tuhan dalam segala keadaan. Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata begini. Dalam King James dituliskan, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Immanuel, which being interpreted is God with us. Dalam Bill versi Yesua dituliskan begini. Lihatlah, anak gadis itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamainya Immanuel, yang artinya Elohim menyertai kita. Dalam KSILT tertulis begini. Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel, yang diterjemahkan artinya Elohim beserta kita. Bahasa Indonesia Lugas versi Yesus mengatakan, lihat, anak gadis itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamainya Immanuel, yang artinya Tuhan menyertai kita. Ibu Bapak dan saudara, kita tahu Natal itu identik dengan hadiah, ya saudara. Jadi Natal selalu identik dengan kado, dengan hadiah. Suasana Natal di kota-kota besar, dimanapun di belahan dunia ini, bahkan termasuk di negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, pasti dimeriahkan dengan sale-sale di berbagai mall gitu ya, dan di pasar-pasar swalayan. Ini di Dubai, saudara-saudaraku, pohon Natalnya begitu besar. Dan ya, inilah suasana Natal di berbagai kota dunia. Ini di New York, bagaimana menyambut Natal. Kemudian ini di belahan dunia lainnya, di kota Arab juga. Ini saudaraku, lihat mereka menyambut Natal. Dan tentu saja di swalayan selalu ditawarkan sale, diskon yang sangat besar. Ini adalah saat anak-anak bisa menikmati, merasakan sukacita. Karena apa? Karena kado-kado Natal, hadiah-hadiah Natal yang akan mereka dapatkan dari orang tua atau dari orang-orang yang lebih tua, ya. Mereka akan menikmati itu, ya. Anak-anak bergembira. Karena apa? Karena kado Natalnya. Kemudian buat opa, oma, ini juga saatnya mereka mendapatkan hadiah Natal dari cucu-cucunya. Lihat, oma ini kaget sekali menerima hadiah Natal dari cucunya. Dan opa ini juga dapat hadiah Natal dari kedua cucunya. Apa yang dibukanya? Ini adalah kado Natal baginya. Dan panti-panti asuhan, baik panti asuhan anak yatim maupun panti asuhan panti jompo, menanti-nantikan momentum seperti ini. Karena apa? Karena sebentar lagi hadiah Natal akan berdatangan dari para dermawan, dari para sponsor panti-panti asuhan tersebut. Nah, lihat saudaraku, ini ada acara seru perayaan Natal anak-anak di panti asuhan. Kemudian ini di panti jompo, saudaraku. Nah, mereka juga bahagia walaupun kelihatan ada yang sulit untuk bisa tegak lehernya gitu ya, saudara, tapi mereka berbahagia sekali. Nah, inilah hadiah dari surga, ya. Ini adalah momentum indah, ya, lahirnya sang bayi kudus.
Yesua Hamasia yang dibaringkan di dalam palungan di sebuah kandang binatang. Ini hadiah dari surga. Jadi Natal itu identik dengan hadiah. Tapi kita sedang terdampak oleh COVID-19. Karena itu filmnya, karena itu saudaraku, kita akan mendengarkan dulu sebuah lagu pendek saja. Lagu ini cuma 2 menit, saudaraku, tapi lagu ini menjelaskan bagaimana kita tidak bisa keluar kemanapun, tidak bisa berkegiatan seperti biasanya pada Natal tahun yang lalu. Apalagi yang mau liburan, ya. Nyanyian ini mengatakan kita nggak bisa pergi kemana-mana, ya. Kita nggak bisa pergi kemana-mana. Okay. We're not going to anywhere this Christmas. We're not going to anywhere this Christmas. No holidays to go. No holidays to go. No cruise to distant shore. No cruise to distant shore. The first one is the cancel one. We stay at home and drink some We're not cocktails. going to anywhere this We're Christmas. not going to anywhere this Christmas. Stay at home indoors. Tetap di rumah, di ruang But tertutup. most importantly Tapi yang paling is to penting, have you here with me. kita bisa ada bersama-sama dengan keluarga, ya untuk membicarakan hal selanjutnya. Nah, kita mesti pakai masker, kita mesti cuci tangan. Nah, nggak bisa ke tempat-tempat itu. Tujuan-tujuan wisata ini kita abaikan pada masa COVID ini, saudara. Nggak bisa berholiday lagi. Nggak ada kisah-kisah perjalanan yang bisa kita ceritakan. Ya, di Christmas karena COVID mungkin terhalang segala kegiatan-kegiatan pada untuk dilakukan dalam menikmati suasana Natal. And with shall we bring with a smile, my friend. Yes, We're not going to anywhere this Christmas. Staying at home indoors. But most importantly is to have you here with me. ini yang terpenting saudara, kita punya anggota keluarga semua dan teman-teman yang bisa kita sampaikan lewat WA, WA Group. Merry Christmas untuk kita semua. Yes. Nah, itulah keadaan kita pada masa COVID ini, saudaraku. Walaupun kita merayakan Natal, tapi kita tidak bisa melakukan apapun. Oke, dan pada umumnya, saudaraku, biasanya pada waktu Natal kita itu punya rededikasi dan doa Natal, ya. Nah, pada umumnya doa Natal kita itu seperti ini, saudaraku. Seringkali setiap Natal kita hanya berdoa, ya Tuhan, lahirlah di hatiku. Ini hatiku siap seperti kandang, seperti palungan bagimu. Kita lupa bahwa kandang atau palungan adalah tempat yang statis, yang tidak akan terpakai lagi setelah kelahiran Yesua. Setelah kelahiran Yesua, betul saudara-saudara? Ya, kandang ini, palungan ini nggak akan terpakai lagi kalau Yesus sudah lahir di sana. Nah, karena itu saudaraku, yang perlu kita pikirkan, saudaraku, ya. Jadi jangan sampai kita hanya berulang-ulang mempersilakan Tuhan Yesua lahir di hidup kita, di hati kita, ya. Lalu kita lupa, saudara-saudaraku, ya. Lupa bahwa Dia itu harus menjadi besar. Kalau di palungan dia nggak bisa jadi besar, saudaraku. Tetap karena ukuran palungan sebesar itu. Kalau di kandang dia nggak bisa jadi besar. Dia bisa besar kalau dia bisa ada di tempat yang terbuka. Dia bisa melayani. Nah, itu baru dia bisa jadi besar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Jadi kita jangan sampai hanya berpikir dia hanya bayi saja. Tuhan Yesus tidak menghendaki demikian. Yang Yesua inginkan sekarang bukanlah palungan dan kandang. Yang Tuhan kehendaki sekarang, saudara-saudaraku, adalah apa? Kita manusia mempersembahkan tubuh kita. Katakan, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan berkenan kepadanya. Itu tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan, karena itu hai saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim aku menasihati kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang seharusnya. Nah, saudara-saudaraku, itu artinya sebuah tubuh, saudara-saudara, yang hidup. Bukan tubuh yang mati. Tubuh yang hidup. Yang memungkinkan Tuhan Yesus bisa Immanuel. Bisa selalu beserta dengan kita. Dan secara leluasa dapat mengekspresikan kualitas karakternya. Serta kuasa pemulihannya. Lewat tubuh kita. Tubuh kita yang hidup ini. Yang bisa bergerak, yang bisa menjangkau, memberi pengaruh positif kepada lingkungan kita. Yang bisa berbicara kata-kata yang membangun. Saudara-saudaraku, itu yang Tuhan mau. Kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Now you are the body of Christ and each one of you is a part of it. Itu dalam 1 Korintus 12 ayat 27. Sekarang kamu adalah tubuh Kristus dan setiap kamu masing-masing adalah bagian dari tubuh Kristus itu. Tentu yang Tuhan kehendaki tubuh ini hidup di tengah-tengah dunia, saudara-saudaraku. Jadi kita harus kembali ke gaya hidup tubuh Kristus. Katakan, saya kembali ke gaya hidup tubuh Kristus, saudara-saudara. Saudara, namun seringkali kita memahami Roma 12 ayat 1 itu dengan makna yang terdistorsi. Makna yang semakin berkurang atau kurang tepat gitu, saudara-saudaraku. Ya, terdistorsi. Banyak orang berpikir bahwa tujuan mempersembahkan tubuh kepada Elohim dalam Roma 12 ayat 1 adalah untuk mencapai ibadah yang seharusnya, ibadah yang sejati. Jadi, ya sebagaimana yang tertulis dalam ayat tersebut dikatakan begini, untuk mempersembahkan tubuhmu, itulah ibadahmu yang seharusnya, itulah ibadahmu yang sejati. Kita hanya terpaku pada soal ibadah, saudara-saudara. Kita terpaku pada soal ibadah, ya. Kita hanya terpaku pada soal ibadah. Dalam pemikiran semacam itu, saudaraku, konotasi kebanyakan orang yang berpikir seperti itu hanya tertuju pada soal ibadah. Dalam pengertian liturgis gitu ya, saudaraku, liturgis. Yang artinya pada waktu kita ibadah, hendaknya setiap orang percaya itu bersungguh-sungguh ibadahnya. Benar-benar mempersembahkan tubuhnya. Jadi itulah ibadah yang seharusnya gitu, saudaraku. Jadi cuma soal liturgi begini ya. Oh, kalau nyanyi harus sungguh-sungguh, kalau berdoa harus sungguh-sungguh, kalau mendengarkan firman harus sungguh-sungguh. Itu ibadah yang sejati. Nah, itu namanya mempersembahkan tubuh. Bukan itu, saudaraku, maksudnya ayat ini. Bukan itu, ya. Bukan soal ibadah atau liturgis. Karena ayat ini tujuannya adalah, tujuan dari perkataan mempersembahkan tubuh itu lebih terfokus pada menjadi persembahan yang hidup. Katakan, menjadi persembahan yang hidup. Jadi saudara harus hidup, harus menjalani sebuah gaya kehidupan, ya, yang kudus dan berkenan kepada Elohim. Ya, kalaupun menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang seharusnya, ibadah di sini bukan semata-mata dalam pengertian liturgis, melainkan seluruh gerak hidup kita, ekspresi iman kita dari orang percaya ini, itulah yang disebut ibadah. Orang seberang bilang kebersihan adalah ibadah, ya kan? Nah, sama kita juga, saudaraku. Baik cuci tangan, baik pakai masker, baik jaga jarak, baik berbuat baik, membantu orang lain, itu ibadah kita. Itulah yang disebut mempersembahkan tubuh yang hidup supaya Tuhan bisa berekspresi melalui kita. Hidup kita kudus, menjadi berkat, dan itu berkenan kepada Dia. Ini maksudnya Roma 12 ayat yang pertama. Kita mengekspresikan bahwa kita Immanuel bersama dengan Dia. Dia ada di dalam kita ada di dalam Dia, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, makna mempersembahkan tubuh kepada Tuhan adalah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu mengandung tuntutan memberikan yang terbaik. Bukan begitu ya, saudara?
Kalau saudara mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, apakah dari uang saudara? Ada yang jelek-jelek, yang recehan, ada juga yang bagus. Saudara pilih yang jelek ya. Terserah saudara sih, nggak ada yang tahu. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah yang terbaik saudara berikan untuk Tuhan. Amin. Saudara, dan itu pasti yang berkenan, saudara-saudara, betul? Kalau saudara seperti janda miskin yang hanya punya 2 peser, nggak ada pilihan lain, tapi dia rela memberikan 2 peser itu seluruh kehidupannya. Wah, itu persembahan yang luar biasa. Jadi yang terbaik yang dipunyai oleh janda miskin itu, tolong dibantu. Ada sesuatu. Oke, sudah kembali lagi. Jadi itu yang terbaik. Ya. Resolusinya adalah. Jadi memberikan yang terbaik itu mengandung tuntutan rela memilah dan memilih hanya yang terbaik untuk diberikan. Rela nggak saudara-saudara? Memilah dan memilih hanya yang terbaik untuk diberikan. Karena cuma satu Pak, tubuhmu. Ya oke, tapi tubuhmu itu nanti akan jadi persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada rela enggak? Nah ini saudaraku. Ya, karena apa saudaraku? Kenapa dituntut kerelaan? Kalau seorang gembala punya 4 domba dan dari domba ini yang terbaik adalah yang lagi yang terbaik sekali gitu ya. Yang ini. Kemudian Tuhan minta dari ke-4 domba itu. Dia pikir apa yang ini ada pitaknya, yang ini ternyata pantatnya kotor, yang ini ngacai terus ya mulutnya gitu ya. Lalu yang ini benar-benar bersih dan terbagus sekali. Dia mau persembahkan yang mana? Rela nggak? Dia pilih yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah ini namanya sebuah kurban saudara-saudaraku. Itu sebabnya kata persembahan identik dengan kurban, beridentik dengan kurban, saudaraku. Sebuah kurban adalah sesuatu yang berbau harum, sesuatu yang terbaik untuk dikurbankan, disembelih, dibakar bagi Tuhan. Saya nggak dapat gambarnya, cuma dapat gambar ini. Mohon maaf ya saudara-saudara. Dia punya yang terbaik, dia bawa untuk Tuhan. Dan saudara, inilah yang disebut kurban, saudara-saudaraku. Jadi, mempersembahkan tubuh kepada Tuhan menuntut kerelaan untuk merasa sakit karena disembelih, karena dibakar. Tapi ini tanda petik ya, saudara. Tuhan nggak akan menyembelih kita, nggak akan menyembelih tubuh kita. Tapi maksudnya ada rasa sakit yang saudara alami. Apakah benar waktu saudara bilang, Tuhan, aku persembahkan tubuhmu? Ku berikan hatiku dan hidupku. Ternyata nggak berasa apa-apa, eng aja gitu. Atau justru saudara merasa sakitnya luar biasa. Ini biasa tubuh ini bangunnya itu jam 9 pagi, jam 9 siang. Kenapa mesti bangun jam 5 sih? Susah. Nah gitu loh. Harus doa dulu, ya. Ini tubuh nih nggak pernah puasa dalam seminggu. Kenapa sih harus puasa segala? Saudara, berasa nggak sakitnya gitu, saudara-saudara? Jadi jika sebuah persembahan atau kurban tidak terasa sakit, maka bisa dikategorikan sebagai kurban atau kalau terasa sakit ya. Jika persembahan atau kurban tidak terasa sakit, maka tidak bisa dikategorikan sebagai kurban atau persembahan yang baik. Tidak bisa kalau nggak berasa sakit, saudara. Berasa sakit, baru. Saudara udah males pelayanan, tiba-tiba ada pemimpin pelayanan bilang, tolong gantikan si ini. Aduh, tapi walaupun saya ini capek, sakit, nggak kenapa, saya pergi juga untuk pelayanan, menggantikan teman saya. Nah, itu namanya terasa sakit, saudara-saudaraku. Abraham memberikan putranya Ishak itu, waktu dia mau menyembelih anaknya itu. Lihat wajahnya, saudara. Itu bukan wajah yang ketawa-ketawa. Ya Tuhan, lihat nih gua hebat nih Tuhan. Enggak. Dia sedih sekali, dia sakit sekali. Waktu hendak menghujamkan pisaunya ke tubuh anaknya. Dia merasa sakit yang luar biasa. Dan apalagi sang anak merasa sesuatu penolakan yang luar biasa dari ayahnya. Kenapa ayah? Mengapa saya? Kenapa bukan domba? Mungkin dia meronta-ronta karena takut. Dan itu bakalan sakit sekali, saudara-saudaraku. Saudaraku, tapi Tuhan ternyata
ya, memberi gambaran kepada kita bagaimana kasih-Nya yang besar memberikan putra tunggalnya. Ada Abraham di stop oleh Tuhan, diberikan domba. Dan buat kita, bukan tubuh kita yang akan disembelih, tapi sudah ada domba Paskah yang tersembelih buat kita, yang dilahirkan pada peringatan Natal ini. Saudara-saudara, jadi inilah yang seharusnya terjadi. Kita pun harus beri kado kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi kado pada hari Natal pada kita, dan kita saling beri kado satu sama lain, maka sekarang gilirannya saudara harus beri kado kepada Tuhan. Dan kado atau hadiah yang terbaik itu harus sampai kita merasa sakit waktu mendapatkannya, untuk mempersembahkannya. Saudara, waktu Tuhan memilih putra tunggalnya, Yeshua HaMashiach, saudara-saudara, waktu Dia memberi hadiah Natal terbaik bagi kita, ya, maka kita pun sepatutnya memberi hadiah Natal terbaik bagi Dia. Dan waktu Dia memberikan, saudara-saudaraku, Dia memilih yang terbaik, Yeshua HaMashiach, untuk menjadi kurban yang sempurna, saudara-saudara. Dan ketika Yeshua HaMashiach dikurbankan di atas kayu salib, Bapak benar-benar merasa sangat sakit, pedih sekali hatinya, sampai Dia harus memalingkan wajahnya, tidak sanggup melihat sang putra tunggal itu tergantung, tersiksa di atas kayu salib merenggang nyawa. Tidak sanggup Dia lihat. Saudaraku, sakitnya itu luar biasa. Saudara-saudaraku, dan seharusnya kita pun, saudara-saudaraku, jadi ini kado dari surga. Jesus, God's gift at Christmas. Amen. Amen. Nah, saudara-saudaraku, kita pun seharusnya, saudaraku, memberikan hadiah bagi Bapak Yahweh. Kita seharusnya mempersembahkan yang terbaik bagi Bapak Yahweh, yang Dia minta tubuh kita ini. Maka ketika kita mengorbankan tubuh kita bagi Dia, seharusnya kita benar-benar merasa sakit, saudara-saudaraku. Waktu kita bilang, Jesus, I surrender my life to you. Saudaraku, kita benar-benar merasa sakitnya karena kebiasaan-kebiasaan yang biasanya nyaman, enak, dan tidak lagi kita kerjakan. Kita hanya ingin mengerjakan apa yang Bapak mau kita kerjakan. Dan itu sakit, saudara-saudaraku. Itu sakit, saudara-saudara. Saudara, kapan itu benar-benar terasa sakit? Ketika kita berani hidup bagi Dia, bukan berani mati. Orang berani mati itu banyak, saudaraku. Ya, putus asa sedikit mati, bunuh diri. Tapi orang yang berani hidup ternyata jarang. Maksudnya bukan jarang, yang berani hidup karena kebenaran itu ya. Kita harus berani hidup bagi Tuhan, saudara. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak apa yang kita harapkan tidak terpenuhi, kita tetap berani hidup bagi Tuhan, saudara-saudara. Dan ketika kita berani kudus bagi Dia, ketika kita berani berkenan kepadanya, Galatia 2 ayat 19 ini mengatakan, waktu kita tersalib bersama dengan Dia, aku telah disalibkan. Terasa gak sakitnya, saudaraku? Untuk saudara disalibkan bersama HaMashiach. Aku tidak lagi hidup, tetapi HaMashiach-lah yang hidup di dalamku. Kita benar-benar menyerahkan otoritas atas hidup kita ini kepadanya, biar Dia yang mengatur, Dia yang menjadi besar di dalam kita. Bukan kita yang jadi raja lagi, bukan ego kita lagi yang berkuasa. Ketika ego kita mengatakan, aku nggak mau ke gereja hari ini, tapi Tuhan berkata, nah berangkat. Lalu kita bilang, Tuhan, aku sudah serahkan egoku kepadamu. Itu sakit, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, ya, aku telah disalibkan bersama HaMashiach. Aku tidak lagi hidup, tetapi HaMashiach-lah yang hidup di dalam aku. Apa yang kuhidupnya sekarang dalam daging, aku menghidupinya dalam iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya ganti aku. Nah, mari, walaupun terseok-seok, walaupun sakit, kita pikul salib kita. Amin. Kita pikul salib kita, saudara-saudara. Kita pikul salib kita, saudara-saudaraku. Ini makna Immanuel untuk konteks masa kini, konteks COVID-19, saudara-saudaraku. 2000 tahun yang lalu, Petrus berjalan di atas air, badai dan gelombang. Saudara-saudara, Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepadanya, Tuhan, jika Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu di atas air itu. Yesus berkata, datanglah.
Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk datang kepada Yesua. Ayat selanjutnya sampai 31. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak sambil berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Yesua segera mengulurkan tangan dan memegangnya serta berkata kepadanya, "Hai orang yang kurang iman, mengapa kamu bimbang?" Saudara-saudara, Yesua berjalan di atas air ketika gelombang datang menerjang perahu murid-muridnya yang waktu itu berjalan sendirian, saudara. Murid-muridnya berjalan lebih dulu dalam perahu itu, ya, naik perahu, tapi di tengah jalan kena angin sakal dan perahu itu hampir tenggelam. Namun dalam kelamnya malam, dalam deru angin yang begitu hebat, saudaraku, dan gelombang yang sangat besar, tiba-tiba para murid melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air. Mereka makin ketakutan, saudaraku. Mereka berteriak-teriak karena mereka tidak pernah mengerti apa arti Immanuel, Yesus yang tertinggal di atas gunung itu, saudara-saudaraku. Sementara mereka ada di danau. Mereka tidak berpikir Yesus beserta mereka, Yesua beserta mereka. Padahal dia adalah Immanuel. Ketika murid-murid sedang mengalami persoalan yang hebat di tengah danau Genesaret itu, Yesus ada bersama mereka, berjalan di atas badai gelombang itu. Yesus dekat dengan mereka. Yesus Immanuel dengan mereka, saudara. Dan ketika Petrus dan murid-muridnya lain ketakutan berkata, itu hantu, makin takut. Tiba-tiba Yohanes berkata kepada Petrus, itu guru. Tuhan Yesus yang berkata, jangan takut, ini aku. Ego eimi, ini aku. Itu perkataan sering didengar oleh para murid. Itulah makna dari kata Yahweh Sua itu, ya, ini aku, ego eimi. Saudara-saudara, jadi Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada bersama dengan umatnya. Itu, saudaraku. Kemudian Petrus berkata kepada Yesus, kalau benar itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air datang kepadamu. Yesus berkata, datanglah. Petrus turun dari perahu, dia mulai berjalan. Dia bisa menapaki gelombang yang besar itu ketika matanya terarah kepada Yesus. Tapi ketika dia mendengar melalui telinganya deru angin yang begitu hebat, dia mulai ketakutan, cemas, dan akhirnya tenggelam. Tapi Immanuel, Sang Immanuel segera menolong. Karena itulah artinya Tuhan beserta dengan kita. Dia segera menolong, saudara-saudaraku. Saudaraku, tapi di masa kini, Yesus secara tubuh yang visible, tubuh yang kelihatan, tidak lagi ada bersama dengan kita. Yesus berada di surga sejak hari kenaikannya. Lukas 24 ayat 51, dia benar-benar naik ke surga. Dia naik ke surga. Filipi 3 ayat 20 mengatakan, ini dulu ya, sementara dia memberkati mereka, dia terangkat ke surga dan berpisah dari mereka. Filipi 3 ayat 20, tetapi kewargaan kita berasal dari surga. Dan dari sanalah pula kita menantikan juru selamat, yakni Tuhan Yesua HaMasiah. Jadi Tuhan Yesua HaMasiah sekarang ada di surga. Yang menyertai kita sekarang adalah Roh Kudus. 1 Yohanes 3 ayat 24b, katakan, dan demikianlah kita ketahui bahwa Tuhan ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dan inilah Immanuel dalam konteks zaman sekarang kita, ketika dilanda COVID. Dan kapanpun selanjutnya, konteksnya adalah ada Roh yang bersama dengan kita. Dan saudaraku, jadi ini adalah Immanuel kita. Dan saudara, jika hendak berjalan di atas badai kehidupan, apakah badai kehidupan saudara adalah saudara sendiri atau anggota keluarga saudara positif terpapar COVID-19? Itu badai kehidupankah dalam hidup saudara? Atau saudara mengalami krisis keuangan? Saudara mengalami konflik dengan pasangan hidup? Saudara mengalami konflik antara anak orang tua? Saudara konflik dengan menantu mertua? Konflik antara teman? Beban berat pekerjaan dan lain-lain badai kehidupanmu? Bukan Yesus lagi yang kita tunggu berbicara untuk menyuruh kita berjalan mengatasi badai itu, tapi dengarkanlah suara Roh Kudus, saudara. Kisah 10 ayat 19, dia bisa berkata-kata, ya. Kisah 10 ayat 19 itu dia bisa berkata-kata. Apakah saudara seperti ini?
atau sanak famili saudara sedang mengalami ini badai kehidupan saudara. Tapi ada Roh Kudus yang bisa berkata-kata. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Saudara-saudara, jangan sampai lupa, Yesus ada di surga, tapi Immanuel berarti Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita menganggap Roh Kudus itu pribadi yang bisa berkomunikasi. Saudara-saudaraku, tentu saudara ingat ilustrasi yang sering saya katakan tentang ada dan hadir. Dia adalah pribadi yang hadir, bukan sekedar ada, saudaraku. Karena dia bisa menolong kita. Ya, dia yang berada di dalam kita itu lebih besar daripada yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Saudaraku, jadi pertanyaannya sekarang, apa yang diwariskan Yesua buat kita yang hidup saat ini? Saudaraku, coba bayangkan dulu, kalau Roh Kudus itu pribadi, waktu saudara disuruh oleh Roh Kudus untuk menjalani badai kehidupan saudara, dan berjalan di atas badai gelombang kehidupan, saudara harus tahu, mendengar suaranya, biasakan untuk berkomunikasi dengan dia, karena dia itu pribadi. Dia bukan seonggok ide, bukan. Dia adalah pribadi. Lalu kita mungkin sedikit tarik ke belakang, apa sih sebetulnya yang diwariskan oleh Yesus bagi kita yang hidup saat ini, saudara-saudaraku? Yang pertama memang ada 3, saudaraku. Yang pertama itu namanya, yang kedua adalah firman-Nya, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Yang Roh Kudus nanti kan kita bahas pada giliran ketiga. Namanya, Amsal 22 ayat 1 mengatakan, nama baik lebih dipilih daripada kekayaan yang besar. Anugerah yang baik lebih dipilih daripada perak atau emas. Nama baik. Kita punya Yesus yang penuh integritas, yang penuh dengan kejujuran, yang penuh dengan kerendahan hati. Kita punya Yesus yang dikenal oleh banyak orang. Saudara-saudaraku, bahkan orang-orang semacam Napoleon Bonaparte itu pernah mengatakan, kalaupun aku bisa menguasai banyak orang, tapi sebetulnya raja bisa menguasai banyak daerah, tapi aku akhirnya harus melepaskan semua itu. Tapi Yesus Kristus, kerajaannya kekal selamanya. Pengakuan dari Napoleon Bonaparte. Mahatma Gandhi berkata, kalau saja orang-orang Kristen hidupnya persis seperti Yesus, aku sudah jadi Kristen. Mahatma Gandhi tahu siapa Yesus itu. Nama baiknya luar biasa harum, saudara-saudara. Begitupun dengan pemimpin Buddha. Ada satu video saya dapatkan, seorang pemimpin Buddha ya, mengatakan tentang Yesus sebagai terang yang datang ke dalam dunia ini, yang mengampuni dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, nama baiknya itu luar biasa. Luar biasa. Saudara, saya pernah bercerita tentang Tom Smith, seorang yang sangat penuh integritas. Dan ketika dia mau meninggal, anaknya Sarah Smith itu mendekati dia, lalu Tom Smith berkata, nah, hidup contohin papa ya, teladanin papa. Kamu harus pegang integritas yang tinggi dalam hidup ini. Anak ini marah-marah dan katakan, Papa selama ini nggak pernah memberikan hal-hal yang membuat saya merasa senang. Saya butuh sesuatu, Papa nggak bisa belikan. Bahkan Papa nggak mewariskan apapun buat kita. Sampai rumah aja kita masih kontrak. Buat apa saya ngikutin jalan Papa? Sarah Smith begitu kecewa terhadap ayahnya. Tapi apa yang terjadi, saudaraku, ketika dia sedang mencari pekerjaan, ayahnya sudah meninggal. Lalu dia ketemu seorang CEO dan mulai dari sebuah perusahaan konsultan yang dia lamar itu sebuah perusahaan besar, tapi lewat konsultan. Konsultan ini mengatakan, kamu tuh Smith yang mana? Nah, karena nama Smith kan banyak. Oh, ayah saya Tom Smith yang tinggal di sini. Oh, kamu anaknya Tom Smith. Oke. Langsung saudara, pekerjaan yang dilamar itu direferensikan ke perusahaannya dan Sarah Smith diterima di sana dengan gaji yang luar biasa, saudara-saudaraku. Saudaraku, ketika CEO-nya perusahaan itu kemudian harus berhenti, maka konsultan ini mengusulkan kepada para pemegang saham supaya Sarah Smith yang menjadi penggantinya, saudara-saudaraku. Kenapa yang terjadi pada waktu dia mau mulai menjadi CEO, saudara? Dia menangis.
Saya mau berkata kepada papa saya yang sudah ada di surga, Papa terima kasih. Ternyata mengapa saya bisa diterima adalah karena mereka mengenal nama baik Papa. Karena Papa penuh integritas. Karena Papa seorang yang jujur, seorang yang tulus. Sampai saya diterima dan dianggap saya pun pasti sama seperti Papa. Punya integritas yang tinggi. Dan ketika saya diajukan sebagai CEO, saya tahu itu karena Papa. Terima kasih Papa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, semua orang menangis. Ternyata anak yang tadinya tidak menghargai nama baik, sekarang dia tahu apa artinya nama baik. Nama Yesus itu sangat harum, sangat indah. Tapi yang lebih dari itu, nama Yesus bukan saja nama baik, tapi itu nama yang berkuasa. Amin. Nama yang olehnya kita dapat menghancurkan kerajaan dan sarang-sarang kegelapan, saudara-saudaraku. Jadi namanya berkuasa untuk mewujudkan mujizat. Yang kedua, firman-Nya. Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, begitulah dahsyatnya firman Elohim itu, semakin tersiar dan berkuasa. Firman-Nya berkuasa. Yesusnya sudah ada di surga, tapi namanya kita miliki. Yesusnya sudah ada di surga, tapi firman-Nya kita miliki di sini. Amin. Saudara-saudaraku, karena itu kita bisa gunakan firman-Nya untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, untuk menyembuhkan, untuk memerdekakan orang. Amin. Nah, saudara-saudaraku, dan yang terakhir adalah Roh Kudus-Nya. Roh Kudus 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, kamu berasal dari Elohim, hai anak-anakku, dan kamu telah menaklukkan mereka. Sebab dia, Roh Kudus yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada ia yang ada dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, berdiam selalu bersama kita, itu Roh Kudus-Nya, dan sangat berkuasa untuk mengalahkan kuasa apapun. Apalagi sekarang yang kita takutkan. Saudara takutkan apa? Saudaraku, konteks zaman dulu adalah Yesus yang bicara kepada kepada Petrus, turun dari perahu itu, ayo jalan ke sini. Konteks sekarang adalah Roh Kudus bisa berbicara kepada kita, dan namanya kita bisa gunakan, firman-Nya kita bisa perkatakan. Amin, saudaraku. Sudah dikasih Tuhan, saya punya firman Tuhan, rentetan firman Tuhan yang sangat baik. Mazmur 118 ayat 16. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Perkatakan ini. Yesaya 54 ayat 17. Segala senjata yang ditempa untuk melawan kita tidak akan berhasil. Perkatakan ini, saudara-saudara. Keluaran 15 ayat 26. Semua tulah yang Tuhan timpakan kepada orang Mesir tidak akan menimpa kita. Mazmur 60 ayat 12, bersama Yesua kita akan melakukan perkara-perkara besar. Bersama Yahweh kita akan melakukan perkara-perkara besar. Filipi 3 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku sanggup dalam segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Kuasa dosa dan kuasa maut telah dikalahkan melalui kebangkitan Hamasyah Yesua. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia. Inilah privilege dari Immanuel, Elohim yang bersama dengan kita. Amin. Mari Pak Musik saya undang untuk menyanyikan lagu Oh Holy Night. The Stars. Ya, tolong ditayangkan lagunya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Saudara Wempi. Oh Night Divine. Saudara, silahkan saudara di rumah, siapkan perjamuan saudara. Sebentar lagi Pak Marsudi akan memimpin kita dalam perjamuan Tuhan. Kita berjamu bersama-sama, kita menikmati apa yang masih Tuhan wariskan. Satu lagi adalah acara perjamuan Tuhan. Ini benar berkat indah dari Tuhan kita Yesua Hamasyah. Saudara gunakan namanya untuk mengaminkan setiap perkataan firman yang kita ucapkan. Kita gunakan firman-Nya sebagai
pedang roh untuk mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan apapun, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan kita izinkan Roh Kudus-Nya untuk membawa kita terus pada kekudusan, pada sesuatu yang berkenan kepadanya. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the time that the King leaves you. In sin and error pining, give me a peace and a soul down in blood. A thrill the very world rejoices for yonder ring, a new and glorious morn. Firman-Mu yang sangat dahsyat dan luar biasa. Di mana hari ini dunia dipenuhi dengan kegembiraan. Dunia dipenuhi dengan sukacita. Dunia dipenuhi dengan kebahagiaan. Karena ada Immanuel, Elohim beserta kita. Terima kasih Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak hanya sekedar datang ke dunia menjadi manusia. Tuhan tidak hanya sekedar datang menyertai manusia. Tetapi Tuhan datang untuk berkorban, menyelamatkan isi dunia. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau memperingati kehadiran-Mu yang menjadi korban untuk tebusan atas segala salah dan dosa umat manusia. Oleh sebab itu ya Bapa,
Bila melalui pengorbanan tubuh dan darah Tuhan Yesus Masiah ini, kami boleh menikmati dan kami boleh menyatu bersatu dengan Tuhan melalui pengorbanannya mati di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara, mari kita persiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Jemaat kami undang bangkit berdiri, dan seluruh jemaat yang mungkin mengikuti ibadah live streaming ini, mari kita angkat roti di tangan kita dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. Lalu Yesua berkata kepada mereka, "Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku. Sebab siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia." Sungguh luar biasa, saudara. Inilah cinta kasih Tuhan Yesus Masiah yang ingin selalu bersekutu, bersatu, menyatu di dalam kehidupan orang-orang yang telah ditebusnya. Oleh sebab itu, Rasul Paulus oleh ilham dan pimpinan Roh Kudus mengatakan demikian, "Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga yang telah diserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku.'" Saudara, bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Masiah? Amin. Mari kita makan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan baik-baik firman Tuhan berikut ini. "Dan demikian pula cawan itu, sudah makan seraya berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku.'" Saudara, bukankah cawan anggur yang adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Masiah sudah ada di tangan kita? Mari kita minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami telah menikmati perjamuan kudus. Kami saat ini telah bersatu, menyatu di dalam Tuhan Yesus Masiah, dan Tuhan Yesus Masiah ada di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau panjatkan doa syafaat, karena firman-Mu mengatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-12, "Maka kamu akan memanggilku, dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu." Kami percaya doa yang kami panjatkan pasti didengarkan Bapa di surga. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kalau hari ini adalah momen yang sangat bahagia, di mana hari ini seluruh dunia sukacita merayakan kehadiran Sang Mesias, Sang Firman yang telah datang menjadi manusia, Sang Firman yang telah menebus segala salah dan dosa umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa hari ini.
kami telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Hamasiah. Dan kami telah diberikan kehidupan yang kekal. Kami dianugerahi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Urapi berkati hamba-Mu Bapak Yaya Iskandar dengan urapan hikmat marifat surgawi, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu boleh menjadi benih kehidupan di dalam hidup kami, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi berkati keluarga Bapak Yaya Iskandar dengan segala berkat surgawi, berkat rohani, berkat materi dan berkat jasmani, karena Engkaulah sumber berkat dari segala berkat itu. Demikian pun juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang hari ini ikut ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan urapi berkati dalam pelayanan mereka. Berikan damai sejahtera-Mu senantiasa untuk selalu menjadi kesaksian di dalam kehidupannya mempermuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu di tempat ini maupun yang berada di mana saja, yang ikut gembira, yang ikut sukacita, karena ada Sang Immanuel yang menyertai kita bersama untuk selalu hadir hidup bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Urapi berkati dalam rumah tangga mereka, urapi berkati dalam usaha pekerjaan mereka, urapi berkati anak-anak yang saat ini sedang kuliah maupun sedang sekolah melalui online. Tuhan urapi berkati di dalam belajar mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mungkin ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Siapapun dia, dimanapun dia, dengan iman kami perkatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Hamasiah, segala sakit penyakit itu disembuhkan. Terima kasih, terima kasih. Dengan demikian pun juga Tuhan, kami berdoa, mungkin jemaat-Mu hari ini ada yang liburan. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, supaya dengan liburan itu sukacita damai sejahtera boleh dirasakan, sehingga mereka menjadi kesaksian untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dengan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan urapi berkati di dalam mengemban amanat rakyat Indonesia ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kiranya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan semuanya itu boleh membuat rakyat Indonesia adil, damai, sejahtera. Terima kasih Tuhan. Demikian pun juga untuk para menteri. Tuhan urapi berkati dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan semuanya itu berhasil dengan sukses. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keamanan negeri Indonesia ini. Tolong Tuhan, kiranya Engkau memampukan para petugas keamanan baik TNI, Polri. Tuhan kiranya berikan kemampuan kekuatan. Siang malam dia menjaga negeri Indonesia ini. Tuhan berikan hikmat marifat dan berikan kekuatan kesehatan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan. Demikian pun juga yang saat ini baik di Indonesia maupun di seluruh dunia yang sedang dilanda oleh COVID-19. Tuhan urapi berkati para petugas yang melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan. Tuhan kiranya Engkau juga mampukan, kuatkan dan berikan kesehatan. Lindungi Tuhan dari virus-virus corona Tuhan yang melaksanakan tugas ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa baik yang kena COVID, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan. Dan kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus Hamasiah menyembuhkan. Yang meninggal karena COVID Tuhan, kiranya Engkau memberikan suatu penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Terima kasih Tuhan. Bila Tuhan, sukacita damai sejahtera pun juga dirasakan bagi keluarga yang ditinggal oleh keluarga, oleh orang-orang yang dicintainya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, di mana momen penting, momen yang indah, suasana Natal ini boleh menjamah orang-orang, baik itu di penjara, baik itu di rumah sakit,
baik itu pedesaan, bahkan baik itu di pedalaman dimanapun saat ini berada. Tuhan, Engkaulah yang memberikan sukacita damai sejahtera bagi mereka, Tuhan. Jikalau Engkau sudah menyelamatkan kami, Tuhan, Engkau sudah masuk di dalam kami, Tuhan, tolong Tuhan, Engkau pun juga jamah lawat Tuhan, mereka-mereka semuanya itu Tuhan, supaya mereka pun juga boleh mendapatkan sukacita damai sejahtera, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa khususnya buat umat pilihan bangsa Israel, orang Yahudi, kota Yerusalem, dan khususnya Bethlehem, Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat yang ada di sana, Tuhan. Jamah Tuhan, lawat Tuhan. Berikan hujan pertobatan Tuhan, supaya mereka pun juga boleh mendapat sukacita damai sejahtera, karena Tuhan hadir, Tuhan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan kami, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan saat bentar lagi kami ingin mendapat berkat yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Yayat Anda. Saudara-saudara yang di rumah, saudara-saudara yang menyaksikan acara kami ini, mari kita angkat tangan, tadahkan di hadapan Tuhan dan buka hatimu. Selengkap ibadah Natal ini Tuhan, dari awal sampai akhir, kami para pelayan-pelayan-Mu, baik para pemain musik, worship leader dan para singer, pelayan-pelayan multimedia dan sound system, dan semua pelayan-pelayan lainnya, pelayan multimedia yang merekam kami, mempersembahkan ibadah ini hanya bagi kemuliaan Bapak Yahweh dalam Tuhan Yeshua HaMashiach. Dan kami akan tutup ibadah ini dalam anugerah-Mu juga. Kami akan menerima berkat-Mu. Saudara, terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Amin. Kasih dari Bapak Yahweh, Bapa kita yang mulia, Amin. dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, membuat kita makin yakin bahwa Immanuel adalah fakta kehidupan bahkan dalam konteks hidup masa kini. Selama kita menjalani kehidupan di bumi ini ya Bapa, kami percaya bahwa kehidupan kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita menerima dengan iman semua berkat Natal ini. Demi nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan
Selamat siang. Amin. Hah?